Selamat pagi Sobat Bumi, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan saya Gita Lasudiningrum, jurnalis National Geographic Indonesia yang hari ini akan menemani Sobat Bumi dalam acara Environmental Week, Green Living, temanya itu rancang bangun kebun urban. Nah mungkin nih aku mau jelasin dulu kali ya ke teman-teman, jadi Environmental Week itu apa? Ini kegiatan yang kami selenggarakan di bulan Juli untuk membahas hal-hal terkait lingkungan. Nah salah satunya itu tentang Green Living. Dan isu lingkungan itu sebenarnya luas banget ya, jadi nggak terpaku sama masalah sampah plastik atau limbah aja gitu. Nah makanya kali ini saya pilih Bumi bekerja sama IDEA, pengen ngebahas mengenai berkebun di rumah, termasuk gimana sih cara memanfaatkan lahan terbatas untuk berkebun. Nah apalagi di pas pandemi ini kayaknya banyak yang udah mulai berkebun gitu ya, jadi selama di rumah aja atau WFH itu jadi banyak yang mulai coba untuk berkebun. Nah pasti pengen tahu juga gimana biar bisa efektif ngelakuinnya di rumah. Hari ini saya udah ditemani oleh dua narasumber, tadi juga sebelumnya udah disebutin sama Maulina, yang udah berpengalaman banget soal berkebun. Yang pertama itu ada Mbak Sita Pujianto, ya praktisi urban farming dan petani kota. Kita sapa dulu ya Mbak Sita. Halo Mbak Sita. Halo Mbak Sita. Halo, selamat pagi Mbak Gita. Iya, gimana kabarnya Mbak? Udah siap nih bakal sharing sama Sobat Bumi? Insya Allah siap. Oke. Nah, yang kedua ini narasumber kita ada Mas Sigit Kusumawijaya, arsitek, urban designer, dan co-inisiator Indonesia Berkebun. Halo Mas Sigit. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Mas Sigit, nanti sharing-sharing juga ya Mas, gimana cara berkebun di rumah, mulainya gimana. Oke, siap. Nah, yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai diskusi kita hari ini. Teman-teman kayaknya bisa siapin catatannya nih, karena kayaknya banyak banget ilmu yang bakal kita dapat dari kedua narasumber ini. Pertama, kita ngobrol dulu sama Mbak Sita kali ya nih. Mbak Sita ini udah mulai berkebun sejak 2013, jadi pasti banyak banget cerita serunya. Boleh Mbak di-share, silahkan. Langsung ke PPT-nya atau gimana? Iya, boleh Mbak di-share. Ya. Oke, selamat pagi Sobat Bumi. Terima kasih sekali Nat Geo, IDEA Online. Selamat pagi juga Mas Sigit. Oh iya, saya pilih Bumi Mas Andi. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tentunya ya. Hari ini saya mau coba sharing bagaimana nikmatnya berkebun. Saya sudah berkebun itu dari tahun 2013. Awal mula ketemu Mas Sigit juga, kebetulan beliau adalah inisiator dari Indonesia Berkebun dan saya join di situ. Mungkin sekilas sebelum saya bercerita, mungkin ada yang belum tahu, saya adalah Sita Pujianto. Saya berkebun di rumah saya. Rumah saya mungkin sebagai bayangan adalah rumah khas urban. Khas urban itu berarti mungkin sempit, kecil ya. Dalam arti saya punya rumah itu 90 meter. 90 meter, kemudian dengan luas teras yang tidak cukup besar. Nah, saat itu memang saya mencoba menanam seperti biasanya orang di teras. Kendalanya adalah waktu itu, masalahnya adalah di matahari. Jadi rumah saya itu menghadap selatan nih. Jadi buat Sobat Bumi yang belum punya rumah, atau lagi cari rumah, mungkin menghadap selatan itu agak kurang pas kalau memang ingin berkebun. Jadi boleh disiasati dengan mencari rumah yang punya limpahan matahari yang cukup banyak. Ini sekilas gambar dari kebun saya yang sekarang. Pada dasarnya dulu tidak seperti ini. Jadi dari teras, kemudian saya sempat maju ke depan, berkebunnya mencari matahari. Jadi pada dasarnya kita memang ketika berkebun itu membutuhkan sinar matahari. Ketika di teras tidak bisa, saya juga belum cukup ilmunya, belum tahu varian sayur yang bisa ditanam dengan kondisi minim matahari. Kemudian saya menanam di depan rumah. Nah, depan rumah kemudian sebenarnya kayak menanam itu adalah hobi yang akhirnya menjadi tingkat ketagihan yang sangat akut nih, Mbak Gita. Jadi akhirnya saya juga ngelihat, kayak depan rumah saya sinar mataharinya lebih bagus nih gitu ya. Jadi kalau ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau, kalau dalam berkebun ada ungkapan kayaknya matahari di situ lebih bagus deh. Jadi akhirnya saya sempat menumpang di depan masjid. Kebetulan rumah saya itu dekat sekali, depan masjid. Nah, matahari cukup berlimpah di sana.
akhirnya memang hasil tanamannya jadi lebih bagus. Cuma memang tidak bertahan lama ya di sana, sehingga saya memang harus mencari cara gimana tetap menanam. Nah, akhirnya saya menggunakan tetap di balkon. Di balkon ini sebenarnya balkon saya, balkon yang biasanya sudah ada ketika kita membeli rumah. Jadi sekitar 2 meter. Nah, ini cukup untuk menanam, hanya kondisinya sebelum tahu ilmunya, menanam itu tidak ditempatkan di atas. Ini vertikal ya. Sebelumnya saya menanam di bawah. Nah, di bawah itu kurang matahari. Nah, sebenarnya penggunaan talang ini awalnya adalah inisiatif suami, bagaimana caranya bisa mendapatkan matahari yang cukup. Begitu. Kemudian, nah ini kemudian sekitar 4 tahun yang lalu saya perbesar. Di bawah ini adalah garasi. Garasi ini kemudian di atasnya saya buat penambahan kebun sehingga sekarang total ada 15 meter. Dan penggunaan talang seperti ini yang sebenarnya posisinya adalah menjorok keluar, yang awalnya hanya untuk mendapatkan matahari, ternyata menambah space menanam buat kami. Jadi kami punya banyak sekali space sekarang menanam. Kalau kita lihat secara besarnya seperti ini nih. Jadi talang ini dikhususkan buat tanaman-tanaman yang kecil. Ada 12 talang. Nah, 12 talang ini menjorok semua keluar dengan matahari yang super bagus, sehingga kalau dipanen dengan secara masif, satu talang ini 1,5 meter. Ada 12 talang, sehingga satu talang itu bisa 25 tanaman sayur. Sehingga kalau ditanam atau dipanen secara masif, secara serentak, itu seminggu lebih kita bisa makan sayur. Ini sebelumnya hanya di sini. Kelihatan ya mataharinya lebih bagus yang di sebelah sini. Nah, ini sekilas tentang kebun saya, Mbak Gita. Nah, kemudian asal mulanya, kalau mungkin kita semua dalam kondisi yang sekarang tidak bisa keluar, mungkin ingin aktivitas yang lebih gitu ya, atau aktivitas untuk mengusir rasa bosan gitu. Kalau saya memang berbeda. Di tahun 2013 saya memulai berkebun itu awalnya bukan karena ingin berkebun, tapi karena membutuhkan sayur. Jadi saya membutuhkan sayur yang banyak, dengan seiringnya saya merubah pola makan saya menjadi lebih banyak makan sayur, kebetulan banyak makan sayur mentah atau yang minim proses. Nah, 2013 tidak seperti sekarang hebohnya. Kita bisa beli sayur organik dengan segala macam grade, dengan online, offline, kalau dulu hanya di supermarket. 150 gram sayur bayam organik itu adalah harganya sekitar 16.000. 16.000 itu 150 gram, padahal untuk membuat jus sarapan saya dan suami, saya membutuhkan setengah kilo, 500 gram. Belum salad dan seterusnya. Kenapa saya memilih organik? Karena otomatis tidak ada pestisida, karena akan dimakan dengan mentah. Oleh karena itu saya mesti putar akal nih, gimana caranya kalau kita itu mau sehat harusnya mudah dong ya. Sehat itu harusnya murah, tidak sebaliknya malah menguras kantong gitu ya. Bayangkan waktu itu lumayan banget. Kemudian saya belajar menanam, standarnya belajar menanam itu dari Google, dari YouTube dan seterusnya. Kalau nggak salah 2013 itu lagi booming Twitter, saya ingat banget dulu, kenalah dengan komunitas Indonesia Berkebun, kalau nggak salah, Mas Sigit ingat nggak 2013 itu ada woro-woro tentang panen akbar kangkung. Nah, saat itu saya tergerak, coba ya nanam, ini udah nyoba di rumah nanam, tapi gagal. Nah, begitu, ini seru juga ya kalau saya ke sana gitu ya, ikut ngumpul. Waktu itu di rumah salah satu ketua Jakarta Berkebun. Dari situ mulai saya bergabung dengan komunitas. Di komunitas itu ketemu dengan beberapa background yang benar-benar petani, benar-benar yang tahu berkebun, dengan yang banyak yang tidak tahu, tapi lebih banyak yang tidak tahu. Dengan background profesi seperti saya ibu rumah tangga, atau dengan seperti Mas Sigit, arsitek dan seterusnya. Nah, begitu berkumpul kita jadi punya persamaan frekuensi ingin belajar. Nah, di Indonesia Berkebun, saya waktu itu ikut yang di jejaring Jakarta Berkebun, juga ada sekolahnya nih teman-teman. Sekolahnya namanya Akademi Berkebun. Diajarkan berkebun dari awal sampai panen. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan iklim dan seterusnya ketika menanam, semua diajarkan di situ. Nah, dari situ saya mulai tidak menemukan kegagalan yang berarti.
sampai sekarang 7 tahun di rumah gitu. Jadi kalau ada orang on off antara ini mungkin karena belum menemukan kuncinya. Tapi setelah ikut di komunitas, bertemu dengan banyak teman, akhirnya tidak ada ininya. Nah, akhirnya dari berkebun, berkomunitas, edukasi ke masyarakat dan seterusnya akan melahirkan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau passion-passion yang lain yang berhubungan dengan alam. Yaitu ada saya akhirnya mengkompos, membuat kompos sendiri, kemudian hidupnya makin lama makin minim sampah karena tahu sekali itu akan berbahaya buat tanaman saya. Kemudian juga lama-lama hidup akan menjadi semakin minimalis dan seterusnya. Pada dasarnya akhirnya ketika berkebun akan menjadikan saya lebih selaras dengan alam. Intinya tidak merusak, tidak menanam benar-benar yang bertanggung jawab. Sebagai ini sedikit, metode yang saya pakai di berkebun adalah metode perlakuan organik. Tidak pure bisa organik, karena memang di perkotaan yang pasti dengan polusi, fogging setiap beberapa minggu gitu ya, itu pasti tidak akan ideal secara hasil. Tapi perlakuan organik di sini pasti cenderung kita lebih aman daripada yang kita beli di pasar atau di supermarket misalkan. Begitu. Nah ini sebenarnya manfaat berkebun yang saya rasakan. Awalnya mungkin butuh sayur gratis yang murah, berlimpah dari rumah, sangat berlimpah untuk kebutuhan kami. Kemudian akhirnya lama-lama jadi pemanfaatan limbah, karena akhirnya kami tahu segala hal yang dari kebun, dari tanah, kita makan, kemudian harus kita kembalikan lagi ke tanah. Karena pada dasar nanti orang menanam akan tahu ya, situasi-situasi di mana kita akhirnya nggak boleh buang makanan, atau ketika panen gagal, terus apalagi daun kuning tidak jadi berbuah, itu semua kita perhatikan. Nah akhirnya dari pemanfaatan limbah, selain pemanfaatan limbah juga rumah menjadi sejuk. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah di musim panas seperti sekarang pun rumahnya lumayan sejuk ya, pasti lumayan sejuk. Kemudian udara bersih, pastinya udara bersih. Nah dilihat dari udara bersih dan ekosistem. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil metode menanam itu dengan tanah, karena memang ingin sekali bisa membentuk. Sebenarnya kan definisi organik adalah tidak mengubah habitat aslinya dari sebuah tanaman. Kemudian saya juga ingin memberikan bukan hanya ekosistem di luar lingkungan, tapi juga di dalam tanah. Kita kadang-kadang melupakan di dalam tanah itu ada ekosistem yang kadang-kadang kita suka rusak dengan penggunaan kimia, residu logam berat, gas metana, dan seterusnya yang ada di dalam tanah. Makanya ingin banget memang mencoba untuk sedikit membantu. Ekosistem itu juga lahir dari keinginan saya untuk mendatangkan banyak hal di dalam kebun saya. Misalkan sekarang udah banyak burung nih. Mungkin sobat-sobat nanti kalau ketemu ketika di rumah nanti perhatikan ya. Di rumah itu ada capung nggak sih? Ada capung, ada kepik. Dia itu sebenarnya dua hewan yang sangat pemilih hidupnya ya. Kalau tidak bersih banget dia nggak akan mau. Jadi coba nanti lihat di luar, kalau mereka ada berarti aman nih sebenarnya rumah kita. Gitu. Kemudian ini kalau dilihat jumlahnya tidak banyak, tapi karena variannya banyak menjadi meskipun sedikit menjadi cukup sebenarnya, bisa mendatangkan teman-teman. Nah ini hasilnya cukup buat dimakan beberapa hari dengan konsisten menanam jenis lain. Kemudian juga sustain dalam arti bukan hanya menanam tanaman yang langsung cabut kemudian habis, tapi juga menanam tanaman-tanaman yang bisa survive dalam waktu 2 tahun, bahkan seumur hidup. Di kebun yang hanya menggunakan pot seperti kale ini yang di bawah, yang mau saya kelihatan nggak ya? Nah ini kale ini paling mahal ya, 150.000 sekilo. Ini bisa hidup dalam waktu 2 tahun hanya dengan sekali tanam. Padahal mudah sekali. Nah kemudian juga akhirnya bukan hanya sekedar sayur, kemudian sustain dan seterusnya, tapi juga mandiri. Bukan hanya mandiri pangan, tapi kita memang akan otomatis mandiri ke banyak hal. Salah satunya adalah mandiri pupuk, mandiri kompos, dan mandiri benih. Pada dasarnya kalau dibilang apa sih hubungannya berkebun dengan bagaimana merilis
kebosanan, stres, pandemi, dan seterusnya. Dalam ilmu berkebun sendiri sudah dijelaskan bahwa sebenarnya berkebun itu bukan how to, tapi attitude. Intinya kita sendiri pasti akan lebih peka pada proses, pada indera, pada musim, yang kadang-kadang kita tidak pernah pahami. Pada dasarnya orang kota cenderung terburu-buru, praktis, serba instan, mau makan apapun ada gitu ya. Tapi dengan menanam, kita akan belajar untuk menikmati keindahan dengan melihat proses itu. Nah mungkin orang-orang yang sekarang WFH di rumah, mungkin ada waktunya untuk agak sedikit memindahkan ruang kerjanya ke kebun, supaya bisa melihat semua proses itu. Nggak ada nyamuk kok. Dengan kebun yang bersih tidak ada nyamuk. Ya, ini sebenarnya di sini. Sebenarnya kuncinya adalah kesadaran diri. Otomatis orang yang berkebun pasti akan sadar diri pada lingkungannya. Kalau enggak, berarti perilakunya nggak nempel tuh. Kemudian juga pengelolaan lingkungan. Pasti yang namanya orang berkebun itu tidak akan membakar sampah. Kemudian tidak akan membuang sembarangan sampah di dalam rumah dan seterusnya. Oke, sebenarnya dari semua itu, mungkin saya kilas balik mengenai komponen keberhasilan, karena ini saya juga dengan pilih bumi, mungkin harus lihat beberapa hal faktor keberhasilan dalam berkebun. Banyak teman-teman yang bertanya, berkebun itu susah nggak sih? Di antara bilang susah, harusnya ada di range menengah, harusnya bisa juga dianggap menjadi mudah. Intinya antara susah, menengah, dan mudah, sebenarnya ada yang namanya ilmu berkebun. Nah, 3 hal ini mungkin bisa menjadi patokan ya, bahwa berkebun itu bisa melihat dari kondisi tanah. Jadi kita sering banget terpacu dengan kalimat, tanaman saya nggak subur karena pupuknya nggak bagus. Padahal sebenarnya kita yang bukan tanamannya yang nggak subur, bukan benihnya yang nggak bagus, tapi tanahnya memang yang belum diberi nutrisi. Jadi sebenarnya kondisi tanah itu yang menentukan cikal bakal keberhasilan berkebun. Kemudian varietas tanaman juga itu salah satu penentu keberhasilan. Kalau mau nanam wortel ya jangan di Jakarta, tapi tanamlah misalkan di Jakarta tuh apa sih? Kangkung, bayam, sawi. Nah kalau di tempat lain, yang tempat dingin mungkin lebih variatif. Kemudian iklim. Mungkin ini kembali ke iklim, di mana orang ketika berkebun akan lebih peka pada keadaan iklim. Kita sekarang tahu ya, yang namanya hujan, musim hujan yang harus sudah berhenti tetap hujan gitu ya. Yang panas banget, jam 6:30 udah panas. Sehingga terjadi penguapan semakin banyak. Kalau nanam di pot tuh berasa banget, kalau tanahnya nggak benar itu akan cepat kering gitu ya. Sebenarnya ada 2 yang benar-benar paham banget adanya perubahan iklim, itu adalah petani itu sendiri. Di sini, jadi sebenarnya petani itu udah ngerasain banget di beberapa artikel, perubahan iklim itu paling dirasakan oleh petani. Jadi mereka ganti-ganti varian dan seterusnya supaya bisa menanam dengan tepat. Tepat berarti efisien, berarti efektif buat hasil panennya. Kemudian hal lain yang tahu banget, yang merasakan, yang menderita banget akan perubahan iklim, tentunya binatang-binatang. Makanya dengan berkebun kita mendatangkan kembali binatang-binatang yang memang harusnya ada dalam habitatnya untuk tetap lestari gitu loh. Sudah dapat dalam penelitian bahwa lebah yang mengambil nektar dari benih yang ber-GMO atau benih yang berpestisida itu mandul. Bayangkan kalau tidak ada lebah, maka akan ada puluhan ribu tanaman yang harus kawin manual yang harusnya bisa dilakukan oleh binatang-binatang tersebut. Binatang penyerbucknya nggak ada sama sekali. Mereka nggak mau makan tanaman yang ditanam masif di pertanian konvensional yang otomatis kimianya sangat tinggi. Bisa lanjut aja, menanam itu mudah. Kalau saya bilang mudah itu adalah bukan sekedar mindset, tapi adalah jika tadi sudah dipahami ilmunya, harusnya dengan mudah bisa kita lakukan. Kemudian kalau bisa dilihat di mapping dulu kebutuhan berkebun, saya mau berkebun nih, kira-kira saya punya waktu, ada waktu jeda di WFH di rumah gitu ya, pingin 1 jam lah, saja cukup. Setengah jam saja sudah cukup. Nah sebelum memulai mau nanam apa sih sebenarnya, bukan melihat dari tren, tapi melihat jumlah komposisi di keluarga kita tuh berapa, sukanya makan apa. Misalnya anak kita tuh punya anak balita, senangnya memang lagi bagusnya makan sayur-sayur hijau, senang bayam, kangkung, sawi, brokoli kayak gitu ya.
Nah, itulah yang nanti akan kita tanam. Itulah yang nanti kita akan belajar untuk menanamnya. Sehingga tepat. Karena kalau tidak tepat, kita mau nanam misalnya bagusnya nanamlah min 3 pot. Nggak dipanen. Cuma buat tren, cuma buat difoto. Akhirnya tidak terserap dengan baik. Padahal maksud menanam adalah salah satunya untuk menjaga pasokan pangan di keluarga. Sudah bukan sesuatu yang di depan mata ya, tapi sudah sebelumnya kita rasakan bahwa begitu lockdown, di kompleks saya ini lockdown, tidak boleh ada tukang sayur masuk. Nah, akhirnya kita ke pasar. Tapi begitu ke pasar kita tahu ya, pasar juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya terkena COVID. Intinya kita sendiri tidak dapat yakin dengan makanan yang kita konsumsi. Kemudian juga ketika pesan online itu tubrukan dengan semua orang yang harusnya tidak pesan online jadi pesan online. Nah, sebenarnya akhirnya kita jadi menyasar ke makanan-makanan yang siap saji. Boleh nggak sih seperti itu? Boleh, tapi ketika kalau berbulan-bulan tanpa asupan yang baik, kasihan juga anak-anak kita nantinya gitu. Jadi berkebun itu benar-benar memang nanti akan harus di-set bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal sulit yang mungkin ke depan akan ada lagi hal-hal terkait seperti pandemi ini. Kita nggak pernah tahu ya, pandemi itu akan jalan sampai besok atau Desember atau setahun atau 2 tahun lagi. Nah, ini dari menu keluarga juga bisa di-set apa saja yang kita tanam dan kita bisa mencukupinya sepanjang tahun. Kemudian ada beberapa tanaman yang sebenarnya kita sering lupakan, adalah ada 3 tanaman, annual, biennial, dan perennial. Nah, sebenarnya tanaman yang kita tanam kalau tepat maka kebun kita akan mencukupi. Sebenarnya yang harus kita banyak tanam adalah perennial. Perennial itu tanaman yang sangat less effort. Nanamnya cuma tancap, tapi dia bisa hidup bertahun-tahun sampai selesai, bahkan di pot. Saya punya kelor itu sampai sekarang sudah ada 4 tahun. Pepaya Jepang itu sudah 7 tahun, masih ada di dalam pot itu. Dan supply tumbuhan banyak, supply sayuran ke rumah banyak sekali, sering banget. Dan ternyata tanaman-tanaman ini setelah diteliti di jurnal-jurnal internasional superfood gitu loh, dan sudah memang terbukti bisa dan sama gizinya mungkin dengan selada, bayam dan seterusnya, lebih malah ya. Padahal tanaman-tanaman annual ini kan sekali tanam habis, ulang lagi, tanam lagi, ulang lagi, 1,5 bulan panen habis, tanam lagi. Makanya itu yang menimbulkan kecapean buat kita yang menanam. Tapi kalau kita nanamnya banyak di perennial, nggak banyak effortnya. Oke, masuk ke dalam tips berkebun. Sebenarnya berkebun itu identik dengan kita mesti mengenali rumah kita, lingkungan kita. Rumah kita sendiri kita mesti observasi, sinar matahari yang berlimpah di mana sih? Berarti ada sumber makanan kita yang bisa ditumbuhkan dengan baik dan benar di situ. Nah, besok pagi atau sekarang mungkin masih bisa lihat kira-kira di rumah Sobat Bumi itu di mana ya yang mataharinya berlimpah. Dan itu pasti jangan-jangan bukan di teras gitu ya, bisa di mana saja. Kemudian pastikan sumber air tersedia. Sumber air ini sangat penting supaya nanti nggak merasa terbebani. Meskipun bisa menggunakan grey water, saya sering menggunakan grey water, terutama di musim panas dari air-air buangan yang tidak mengandung kimia, misalkan air rebusan sayur, kukusan sayur, air cucian beras, air AC dan seterusnya itu saya tampung buat menyiram tanaman. Yang minus adalah saya belum bisa mengumpulkan air hujan. Kemudian jika berkebun di balkon dan rooftop, yang saya punya balkon itu tanpa naungan, jadi panas langsung ke ini. Nah, ada baiknya memang menanam tanaman jenis rambat supaya untuk mereduce sinar matahari atau panas matahari yang berlebihan di jam-jam tertentu. Kemudian perbanyak varian tanaman. Varian tanaman itu jangan tanam cuma satu gitu. Saya sukanya ini aja. Saya cuma doyannya ini aja. Karena seperti kayak rumah itu butuh perlindungan, support system. Sehingga harus ada tanaman herbs, tanaman rimpang, tanaman yang bau-bau, tanaman yang wangi-wangi, tanaman yang berwarna. Selain sayuran yang kita makan. Selain sayuran yang kita tanam. Kemudian kebun juga karena di rumah pastikan jangan seperti kebun ya, tapi apalagi sawah. Tapi harus seperti garden. Garden ya berarti secara estetika dia kelihatan enak.
Supaya nanti kalau ada suami atau suami saya misalnya nggak suka yang merambat-rambat, ya carilah rambatan yang malah bikin cantik gitu, bukan rambatan yang akhirnya menuin seluruh balkon, jadi kayak sarang anaconda gitu ya. Jadi estetikanya juga mesti diperhatikan. Kemudian sanitasi ini penting banget karena banyak laporan ada tikus masuk gitu ya, ada tikus masuk sehingga ya sanitasi itu harus dilakukan berkala. Sanitasi itu bukan bersihin, ngosek gitu bukan ya, tapi dengan tidak terlalu banyak yang gelap-gelap gitu ya. Kemudian kira-kira ada gulma-gulma itu dibersihkan dan seterusnya. Sanitasi ini tidak menjamin kebun itu steril dari hama ya, tetap ada hama. Kan tadi niat di awal adalah kita mendatangkan banyak sekali hewan-hewan yang berpotensi menyuburkan. Bukan hanya menyuburkan, dia juga butuh teman-temannya bisa jadi hama. Jadi dalam berkebun itu hama adalah juga support system dalam kebun kita. Hanya jumlahnya dikendalikan. Sama seperti bakteri-bakteri buruk. Nah, kalau bakterinya banyak atau hama baiknya banyak, nyerbuknya banyak, otomatis si hama itu tidak akan masif gitu ya. Nah, berkebunlah seperti gambar-gambar ini. Ini sebenarnya gambarnya real, silakan ada sumbernya di bawah. Mereka adalah orang yang saya sangat menikmati Instagramnya karena orang-orang yang bisa berkebun di saat-saat seperti ini nih. Cuma memang tetap aja yang pertama adalah mempelajari ilmu berkebun plus-plus. Plus-plus di sini artinya sebelum ke plus-plusnya, ilmu berkebun ini sekarang banyak di-share ya, di IG Live, online gitu ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Kemudian juga bisa membaca buku, literatur yang pas. Cuma tipsnya adalah baca buku atau referensi dari orang yang sama mirip kondisinya dengan kita. Kalau kita bahkan ngebunya di tanah, ya coba cari referensi yang untuk tanah. Kebun dengan di pot, carilah yang kebun dengan di pot. Plus-plus artinya ada composting, ada pupuk mencegah hama, itu pelajaran-pelajaran yang memang menarik dan bisa diambil bersama-sama. Kemudian menanamlah yang paling mudah dan paling cepat panen. Itu penting banget karena orang yang biasa nggak nanam, tiba-tiba nanam, temperamennya masih pingin cepat panen ya, lebih cepat go food, mendingan go food gitu ya dibanding, online. Makanan online, kita lebih senang ke situ. Nah, gimana caranya cari sayuran yang gampang dan mudah dipanen. Kemudian, sisa konsumsi itu adalah surga benih dan bibit. Kalau kita nggak boleh keluar, kalau kita akhirnya berkebun, beli semua barang, padahal kita belum tahu itu akan kepake, kemudian jejak karbon kita menjadi semakin banyak, coba lirik dapur kita. Dapur kita itu ada sisa cabai, tomat, semua berbiji. Itu bisa ditanam. Daun bawang, seledri, semua itu bisa ditanam. Cobalah tumbuhkan dari situ dulu. Kemudian menikmati proses. Intinya berkebun itu juga melatih kita untuk sabar, nggak baperan, mengikuti proses, dinikmatilah. Mungkin sambil ngopi-ngopi atau Zoom bareng teman-teman sambil di belakangnya adalah background kebun. Jadi hal-hal yang akhirnya kita membangun chemistry dengan kebun itu sendiri. Seperti ini ya, kita bisa bikin mungkin bareng-bareng sama anak-anak main di sini, meskipun tempatnya sangat sempit. Nanti coba dicek Instagramnya, tempat-tempatnya sangat sempit, tapi sangat menyenangkan. Kemudian ini tanaman-tanaman yang bisa ditanam di masa pandemi. Benih saya letakkan di tengah, kalau bukan pandemi pasti saya letakkan di atas. Jadi regrow adalah yang paling terbaik sehingga orang bisa lebih anteng di rumah berkebun. Tidak memaksakan diri untuk membeli banyak dulu gitu ya, untuk melatih kesukaan berkebun dulu. Berikutnya adalah manajemen bertanam. Ini nanti bisa dipelajari, yaitu tadi mengenal rotasi berkebun. Mungkin yang punya masalah sama persis seperti saya, itu rumah hadap selatan. Jadi saya setiap tahun ya mengharapkan rotasinya kembali ke rumah saya, meskipun tidak setiap saat, tapi pasti ada masa-masa di mana rotasinya ke rumah saya dan berlimpah, gitu ya, berlimpah di waktu itu. Nah, itu perlu juga manajemen untuk melihat itu. Kemudian melihat musim, saya sebutkan ada 3 musim, musim kemarau, musim hujan, dan hama. Hama ini adalah musim, memang ada masa-masanya musim hama. Mungkin ada ketidakseimbangan iklim, sehingga memang hama akhirnya banyak masif, dan itu
mau kebunnya mau disemprot apapun ya tetap ada hama gitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat. Kemudian kecocokan benih tadi sudah di-share di awal. Kalau kita memang tinggal di Jakarta nih seperti saya, berarti dataran rendah. Carilah bibit-bibit, biasanya suka ada benih-benih informasinya di kemasan itu, apakah ini baik ditanam di mana. Jadi nggak ngotot. Kalau ngebunyinya ngotot, gagal, pundung, nanti susah untuk mulai lagi. Kemudian wajib menanam tanaman perennial. Tadi tanaman perennial itu wajib banget. Karena saya juga jadi akhirnya pasokan sayurnya cukup. Arti cukup itu berarti sudah menjadi kulkas buat keluarga saya. Nggak tergantung dengan misalnya pakcoy saya kena ulat, yang nggak tergantung dengan tanaman annual, karena sudah ada tanaman yang lain. Kemudian mulailah menyemai di saat-saat yang baik. Artinya kalau hujan, menyemai itu kena hujan, kena ini, mungkin di akhir-akhir musim hujan, kita bisa melihat kira-kira musim hujan datang dari situ. Kita mulai nanam sehingga nanti panen di musim panas. Musim kemarau maksud saya. Nah ini mungkin bisa dilihat aja dataran rendah, kalian bisa lihat di referensi manapun, silahkan. Tapi dari pengalaman saya yang pernah saya tanam di rumah. Oke, ini mungkin closing-nya Mbak Gita. Saya ingin men-share filosofi Jawa, Hamemayu Hayuning Bawana. Karena pada dasarnya dunia itu sudah dibuat sangat indah. Tuhan juga sudah menciptakan makanan terlebih dahulu sebelum menaruh manusia di bumi, sehingga tidak pernah ada ketidakcukupan pangan sebenarnya. Hanya memang kalau lihat dari zaman dulu, orang memang dari hunting, kemudian belajar menanam. Nah itu kembali lagi seperti itu sebenarnya. Nah bagaimana cara kita tetap, berarti ya tadi, kita tetap membuat bumi itu tetap indah, tetap layak ditinggali. Mungkin bukan hanya menanam sayur, bisa menanam apapun aja gitu ya. Karena pada dasarnya CO2 yang berlebihan ini bisa dibantu diserap oleh tanaman sehingga bisa memberikan oksigen yang cukup baik, gitu ya. Kita tetap sehat. Nah itu adalah tugas manusia. Jadi ibu bumi ini perlu dibantu loh sama anak-anaknya segini banyak yang sekarang dikasih pandangan tentang pandemi, yang diem aja. Kita harusnya sebagai anaknya memang memberi, karena sudah terlalu banyak kita dikasih tapi nggak pernah ngebalikin ke ibu kita. Yaitu adalah ibu bumi kita. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak Mbak Sita atas pemaparannya, seru banget ya. Tadi Mbak Sita udah lengkap banget cerita gimana awal mula berkebun, dari yang tadinya di balkon, terus sampai numpang masjid ya Mbak, terus sampai sekarang pakai talang, dan udah lumayan banyak spot gitu di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Nah, Mbak Sita juga tadi ngasih tips-tips gimana kalau kita mau mulai berkebun. Yang perlu diperhatikan mungkin adalah matahari yang cukup ya, ini salah satu hal yang penting. Terus kondisi tanah, varietas tanaman, iklim itu juga menentukan keberhasilan panennya gitu. Terus perhatikan juga pasokan air yang tersedia dan perbanyak varian tanaman. Sanitasi juga nih harus dilakukan secara berkala biar nggak ada hewan-hewan yang ngeganggu kebun kita gitu. Penting juga perhatiin estetika, jadi bikin taman yang bagus, jangan sampai rambat-rambat malah kayak hutan gitu tadi kata Mbak Sita. Nah, sebelum mau mulai nanam, bukan lihat dari tren, apalagi sekarang udah mulai berkebun nih banyak banget, tapi jangan lihat dari trennya, tapi kayak anggota keluarga kita ada berapa, terus kayak sukanya makan apa aja. Nah, jadi hasil panennya tuh bisa bermanfaat, bisa jaga pasokan pangan buat keluarga. Apalagi di tengah pandemi ini, tadi Mbak Sita bilang kan ada beberapa keterbatasan ya, kayak susah nyari tukang sayur, terus pasar juga ada beberapa yang ditutup, jadi susah kalau mau belanja. Kalau belanja online pun banyak yang pesan, jadi kemungkinan datangnya lama atau prosesnya lama gitu. Nah, dengan berkebun ini bisa membantu di tengah situasi sulit kayak pandemi ini, kayak kita bisa ngambil sendiri dari kebun kita. Mungkin bisa pilih tanaman perennial, ini malah kata Mbak Sita wajib banget, karena Mbak Sita sampai cukup banget stok sayurannya ini karena nanam tanaman perennial ini gitu. Terus Mbak Sita juga menggunakan metode menanam organik, ini karena dia ingin membantu ekosistem sekitar, jadi ingin mendatangkan banyak hal juga gitu di kebunnya, kayak capung, kepik dan hewan-hewan lain gitu. Jadi benar-benar simbiosis yang saling menguntungkan, melestarikan habitat di sekitarnya juga gitu. Terus tadi manfaat juga Mbak Sita udah jelasin banyak banget manfaat dari berkebun, kayak di samping memberikan ketenangan bagi diri sendiri, itu bisa bikin kita lebih sehat juga ya, karena sayur-sayurannya tadi bisa didapat sendiri, terus murah, jadi nggak perlu beli yang mahal, karena paling cuma butuh menanam aja tadi. Terus manfaat buat lingkungan juga luar biasa, karena kita
memanfaatkan limbah, terus bikin udara bersih, mengurangi polusi udara, rumah juga jadi lebih sejuk gitu. Nah, tadi sih Mbak Sita bilang pada dasarnya berkebun itu membuat kita jadi lebih selaras dengan alam. Gitu sih, itu tadi yang bisa aku rangkum dari pemaparan Mbak Sita. Nah, tapi aku mau nanya nih Mbak, selain masalah sinar matahari tadi, kalau misalkan kesulitan menanam di rumah tuh apa ya? Karena kan lahannya terbatas gitu ya, nggak kayak lahan terbuka yang mungkin bisa nanam banyak dan segala macam. Nah, kalau Mbak Sita sendiri di rumah kayak gimana? Kendalanya, tantangannya gitu? Kendalanya sebenarnya tidak terlalu banyak sih Mbak, dalam arti paling hal-hal yang sifatnya misalnya kayak hama datang, misalnya gitu ya, kayak tiba-tiba tikus naik ke atas gitu, misalkan seperti itu. Kemudian kendala matahari, kalau sekarang sih saya rasain banget itu kendala matahari. Lagi nggak berpihak di tempat saya, jadi tanaman yang butuh banget matahari berlimpah itu yang mengeluarkan bunga, Mbak. Mengeluarkan bunga. Hampir semua sayuran yang berbuah itu kan mengeluarkan bunga. Berarti kebayang dong situasinya, Mbak, lebih ke situnya ya. Kemudian fotosintesis juga jadi susah, berarti nutrisi dalam tanamannya juga jadi kurang gitu, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin dari segi kendalanya dari saya belum bisa menampung air hujan. Sebenarnya kalau air hujan ditampung tuh lumayan ya. Cuma ternyata mahal nih Mas Sigit. Mungkin nanti bisa tanya juga ke Mas Sigit ya. Kenapa ingin banget sebenarnya bisa membuang banyak saluran air kayak air dari mesin cuci. Misalnya saya pakai lerak kan, itu bisa dibuang ke dalam, bisa dijadikan menyiram tanaman Mbak Gita. Kan itu ya, sirkular jadinya, muter-muter di rumah kita sendiri, nggak ada yang keluar kebuang sama sekali. Sayang, sedih lihat air tuh larinya ke selokan. Oke, makasih Mbak Sita. Tadi tuh Mbak Sita udah jelasin tuh kendalanya kalau di rumah kayak gimana.